Perkenalkan, nama saya Mariana Sias, saya dari kelas B sore semester 3. Baik, di sini saya akan memberikan bahan ajaran tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa Indonesia. Langsung saja. Yang pertama, pembinaan bahasa. Pembinaan bahasa merupakan upaya sadar, terencana, dan sistematis untuk meningkatkan mutu bahasa sehingga masyarakat pemakaiannya memiliki kebanggaan untuk menggunakannya. Jadi, di sini selain upaya sadar dan terencana, masyarakat juga memiliki rasa bangga untuk menggunakan bahasa Indonesia tersebut. Lanjut poin keduanya, pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa adalah keseluruhan usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada penyesuaian struktur dan fungsi bahasa dengan kebutuhan masyarakat. Baik, lanjut. Materi selanjutnya yaitu di sini juga ada upaya yang perlu dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Melalui pengajaran, pemasyarakatan, peranan media massa, dan jalur kepemimpinan, pengembangan bahasa dilakukan melalui pengembangan bahasa, pengembangan kosakata atau istilah, perluasan pemakaian bahasa, pembinaan kepada masyarakat, penelitian bahasa, dan pengembangan melalui media massa. Di sini melalui pengembangan media massa itu dalam arti menggunakan alat-alat yang contohnya seperti alat komunikasi yaitu handphone. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu di sini juga ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama di sini masih rendahnya sikap positif. Sikap positif berbahasa Indonesia di masyarakat penutur. Jadi dalam artinya masih rendah sikap-sikap yang kurang baik di dalam masyarakat tersebut dalam menggunakan bahasa Indonesia. Poin kedua, masih banyak kosakata atau istilah yang kurang populer dibandingkan dengan bahasa lainnya. Maksudnya di sini masih banyak kosakata atau istilah kata bahasa Indonesia yang masih kurang terkenal di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Baik, lanjut ke poin selanjutnya yaitu belum memahaminya belum dipahaminya pedoman pembentukan kata atau istilah dengan baik dan benar. Jadi pedoman pembentukan kata ini belum digunakan dengan baik dan benar. Dan selanjutnya juga masih ada rendahnya kemahiran membaca. Jadi keahliannya dalam membaca masih kurang dalam penggunaan bahasa Indonesia ini. Lanjut poin terakhir, masih rendahnya atau masih belum memandainya prasarana dan sarana layanan kebahasaan di daerah. Kita lanjut lagi ke solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Selain permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa, di sini juga masih ada solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam bahasa Indonesia. Di sini poin pertama, menyadarkan diri. Pemakaian bahasa akan pentingnya memiliki sikap positif berbahasa Indonesia. Memiliki sikap positif. Sikap positif ini adalah sikap yang baik dalam berbahasa Indonesia. Lanjut, peningkatan penggunaan bahasa dengan baik dan benar di kalangan pejabat dan awak media massa. Jadi di sini dalam artikan peningkatan penggunaan bahasa. Di saat kita di depan awak media massa dan di depan pejabat, kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lanjut, menghilangkan rasa malu dan enggan dalam menggunakan
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjut, peningkatan mutu sumber daya para pakar bahasa. Jadi, peningkatan mutu sumber daya para pakar bahasa ini sangat penting dilakukan peningkatannya agar bahasa Indonesia dapat diterapkan dengan baik dan benar. Lanjut, melakukan penyuluhan. Jadi, bahasa Indonesia ini wajib dilakukan penyuluhan agar bahasa Indonesia ini dapat digunakan dengan baik atau dapat dipahami dengan baik. Baik, selanjutnya poin terakhir, menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa ini dalam arti pendidikan ini dapat kita jadikan pembinaan bahasa agar bahasa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dipergunakan dengan baik dan benar. Baik, lanjut. Baik, di sini juga ada penutur asli bahasa Indonesia dan juga ada bukan penutur asli bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, penutur asli bahasa Indonesia. Dalam arti di sini penutur asli bahasa Indonesia merupakan penutur atau pengguna bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Bahasa pertama di sini dapat juga disebut dengan bahasa ibu. Bahan pembinaan yang dapat disiapkan atau menyangkut berbagai hal tentang bidang kebahasaan, misalnya ejaan. Baik, itu adalah salah satu penuturan asli bahasa Indonesia. Yang kedua, bukan penutur asli bahasa Indonesia. Khalayak yang bukan penutur asli bahasa Indonesia adalah khalayak yang memakai bahasa ibu, bukan bahasa Indonesia. Seperti penutur bahasa Jawa, Madura, Bali, Bugis, dan lain sebagainya. Itu bukan penutur asli bahasa Indonesia. Baik, bahasa asing. Bahkan pembinaan yang bisa digunakan adalah ejaan bahasa Indonesia secara lengkap, tata kalimat, dan pilihan kata. Jadi ini yang disebut dengan bukan penutur asli bahasa Indonesia. Baik, lanjut lagi. Di sini juga ada yang masuk orang yang masih bersekolah dan orang yang tidak bersekolah. Ini saya akan menjelaskan orang yang masih bersekolah. Orang yang masih bersekolah adalah orang yang masih berada di bangku sekolah, mulai dari taman, anak-anak, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Materi pembinaan dimasukkan ke dalam bidang studi sehingga pembinaan berada dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka itulah yang disebut orang yang masih bersekolah, orang yang masih menempuh pendidikan. Sedangkan orang yang tidak bersekolah menerima bahan pembinaan bahasa Indonesia tidak secara langsung atau tidak melalui jalur pendidikan. Mengapa demikian? Karena mereka bergantung kepada pembinaan bahasa yang dilakukan oleh pengingat komunikasi media massa cetak maupun elektronik. Jadi inilah yang disebut dengan orang yang tidak bersekolah. Baik, lanjut lagi di sini. Guru di berbagai tingkat sekolah. Apa yang dimaksud dengan guru di berbagai tingkat sekolah? Guru itu merupakan sarana pembinaan bahasa yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena kegiatan pembinaan bahasa yang dilakukan dengan sarana, para guru dianggap sebagai suatu kegiatan yang dapat menghasilkan pembinaan bahasa dengan lebih baik dibandingkan dengan hal yang lain. Hal ini didasarkan alasan guru dapat menularkan pengetahuan kepada siswa. Bahkan pembinaan bahasa yang diperlukan antara lain ejaan, tata kalimat, pilihan kata, paragraf, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan guru di berbagai tingkat sekolah. Lanjut. Di sini juga ada kalangan pengingat komunikasi media massa. Apa sih itu kalangan pengingat komunikasi media massa? Baik, di sini saya akan jelaskan. Kalangan pengingat komunikasi media massa merupakan sarana
yang penting dalam pembinaan bahasa, karena pekerjaan mereka sehari-hari bersinggungan langsung dengan penggunaan bahasa untuk khalayak. Bahasa pengingat komunikasi media massa sering menjadi suatu acuan khalayak dalam penggunaan bahasa, sehingga baik buruknya bahasa mereka menentukan baik buruknya bahasa khalayak membaca. Bahan yang biasa digunakan antara lain yaitu seperti ejaan, tata kalimat, pilihan kata, dan lain sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian pemateri dari saya hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.